gimana memikirkan negara? Matematikanya aja salah. Duduk di kursi parlemen adalah misalnya dari kalangan artis atau komedian. Membandingkan penghasilan saya di sini nggak seberapa ketika saya nggak artis, itu kan nggak. Seolah-olah penegakan hukum itu kan tebang pilih kan. Siapa yang dekat pada lingkaran kekuasaan seolah-olah aman, yang di luar itu meskipun tidak ada kasusnya dipaksa-paksakan. Mengklaim bahwa pertumbuhan ekonomi kita di atas 50%. Ini pun juga sebenarnya kan banyak dikritik, itu dari mana indikator-indikator yang lain kok sebenarnya menunjukkan menurun kan, tidak. Dan juga dari lembaga internasional kan memprediksi di bawah 5%, tapi ini kok kita di atas 5%. Gitu. Seolah-olah ini ada manipulasi gitu loh, manipulasi data kan. Fenomena ini apalagi kan memang ini kan jauh lebih sadis sebenarnya kan daripada peristiwa di Tunisia 2010 yang lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Wonder Home Podcast bersama saya Syifa Amin. Dan seperti biasa, kalau ada hal-hal yang genting di bangsa ini, kita undang sobat yang satu ini, Mas Dr. Ahmad Saidy. Gimana kabarnya Mas Saidy? Alhamdulillah baik, sehat. Terima kasih, bisa silaturahim lagi, podcast lagi kan. Pokoknya kalau ada Mas Saidy kesini, ini dunia nggak baik-baik saja. Ada perang, Timur Tengah diundang gitu kan. Kita ngobrol. Dan hari-hari ini kita dihadapkan pada situasi di mana masyarakat secara umum mengekspresikan akumulasi kekesalannya, kemarahannya pada institusi-institusi publik ya. Institusi-institusi publik itu pertama di DPR, demo kemarin tanggal 29, kemudian ada korban di sana, ada almarhum Afan yang kemudian digilas oleh kendaraan rantis polisi, terus kemudian kemarahan itu melebar kemana-mana gitu, sehingga beberapa kantor polisi juga menjadi sasaran. Tidak hanya kantor polisi, bahkan anggota DPR gitu, rumah-rumahnya juga jadi sasaran. Nah, kita akan ngobrol soal itu secara umum. Kira-kira gini, kalau kita lihat ya, sebenarnya kan aksi atau komentar-komentar pejabat publik yang seperti itu tidak hanya terjadi pada kemarin saja, soal tunjangan DPR kah, soal bahwa yang mengkritik DPR untuk dibubarkan itu disebut sebagai tolol gitu. Itu kan sudah terjadi juga beberapa case sebelumnya. Tapi ini yang memicu kemarahan masyarakat ini sebenarnya kalau Mas Saidy lihat, amati apa? Ya baik, kita kan melihatnya, saya kira itu kan akumulasi dari kekecewaan publik ya. Yang itu saya kira puncaknya ketika ada insiden demonstran yang dilibas oleh mobil polisi dan kemudian melebar kemana-mana gitu. Ya saat ini dengan demokrasi yang semakin terbuka, demokrasi yang dengan kemajuan teknologi kan, kontrol sosial itu kan semakin kuat sebenarnya kan. Dan dari situ kalau saya sih melihatnya, elit ini kan seolah-olah demokrasi itu adalah sebuah game bagi dia kan, untuk merebut simpati publik, untuk artinya dia tidak menempatkan demokrasi bahwa bagaimana mendapatkan aspirasi, menampung aspirasi, kemudian mengambil kebijakan untuk menjawab persoalan mereka. Semua bisa dimanipulasi gitu. Jadi, nah dari situ kan seolah-olah demokrasi sudah semakin jauh dari substansinya kan. Kalau kita bicara demokrasi sebenarnya kan sangat ideal sekali. Tapi kan lama-lama kok demokrasi kita seperti ini gitu. Nah, dimulai dari
Kan ini kan ironis sebenarnya kalau saya ya. Kita baru saja merayakan kemerdekaan Republik Indonesia dan pidato presiden itu kan sangat optimis ya. Bahkan, nah ini mungkin salah satu mengklaim bahwa pertumbuhan ekonomi kita di atas 50%. Ini pun juga sebenarnya kan banyak dikritik, itu dari mana indikator-indikator yang lain kok sebenarnya menunjukkan menurun kan, tidak. Dan juga dari lembaga internasional kan memprediksi di bawah 5%, tapi ini kok kita di atas 5%, gitu. Angka pengangguran juga berkurang. Iya. Ya. Jadi secara signifikan. Artinya kan kelihatan seolah-olah ini ada manipulasi gitu loh, manipulasi data kan. Ya bagi masyarakat awam mungkin nggak tahu, tapi kan bagi pakarnya kan ngerti, iya kan? Bagi pakarnya ngerti. Nah itu satu. Kemudian pada satu sisi kan tidak lama setelah itu kan ya menjadi heboh kan tunjangan DPR yang saya baca di Kompas kan sampai 230 juta, itu kan belum 50 juta untuk tunjangan perumahannya. Tunjangan rumah. Itu kan hampir 300 juta gitu. Nah, jadi situasi ini kan kalau masyarakat awam tahu kan ya kalau PNS kan paling berapa sih, 3 jutaan tambah sertifikasi ya 6-7 juta tuh kira-kira kan. Ini anggota DPR kita sampai hampir 300, dan saya kira itu yang muncul ke publik segitu gitu kan. Segitu dengan tunjangan macam-macam. Iya. Itu pun dianggap masih kurang itu loh menurut saya ya. Masih ngeluh kurang masih merasa itu tidak cukup. Nah, tentu kan itu menimbulkan kekecewaan publik. Kemudian ya ditambah lagi dengan anggota DPR itu joget-joget ya toh. Jadi kan simpatinya itu kan makin berjarak. Makin berjarak gitu. Seolah-olah tidak masyarakat. Dia hadir di sana itu sebenarnya bukan untuk menangkap persoalan publik, kemudian menyelesaikan, membuat regulasi untuk menyelesaikan, kayaknya enggak gitu. Karena kan nah terutama kan kemarin yang dilindas kan ojol ya. Kita tahu, saya kira kemarin juga Pak Adian Apitupulu kan juga sempat menyinggung soal itu ya. Ya kalau kita misalnya saya kadang-kadang diskusi kalau misalnya naik Grab, naik Gojek itu kan kadang ya itu kan potongannya besar sekali itu. Makin besar sekarang. Makin besar gitu. 20% ya kan. Jadi kalau dia 10.000 kan keluar 2.000 toh. Nah ini kan jadi seolah-olah mereka itu kan diperas gitu loh. Dan negara tidak hadir untuk melindungi mereka gitu. Jadi memang demokrasi kita kan juga belum lama pesta demokrasi ya, tahun 2024 kemarin. Iya. Presiden terpilih, anggota parlemen terpilih semuanya. Setelah terpilih itu seakan tiba-tiba berjarak dengan para pemilihnya begitu. Mereka seakan menikmati kursi kekuasaannya begitu dan meninggalkan mereka dibutuhkan saat memerlukan suara mereka, dan setelah itu ya sudah wassalam. Seperti kayak bupati-pati yang menentang masyarakat. Jadi people power itu kayak saya kira kalau dia bangkit itu kan menjadi kekuatan yang besar kan. Nggak bisa kita, elit itu kan seharusnya menyadari itu gitu loh. Dan disitulah saya yaitu bahwa Plato kan seorang demokrasi. Bagi Plato itu kan dia kan tidak sepakat dengan demokrasi tuh kalau Plato, karena bagi dia kan demokrasi akan melahirkan orang-orang bodoh yang jadi pemimpin kan. Sementara Plato kan bagi dia seorang pemimpin itu ya harus filosof, harus king gitu. Iya kan, nggak bisa. Nah saya baru apa yang terjadi di Republik ini ya mengingatkan saya kan Plato, bahwa kritik Plato itu ya benar juga kalau kita mengabaikan aspek yang dikritik oleh Plato bahwa demokrasi akan melahirkan orang bodoh jadi pemimpin ya. Ya ini kita melihat bagaimana, bukannya mengatakan, tapi ya ini kan kata Plato ya. Jadi bagaimana demokrasi itu kan, di mana pemimpin-pemimpin kita itu kan
tidak mencerminkan dia sebagai orang yang wise, ya kan? Orang yang bisa menangkap persoalan publik. Ya misalnya dari Pati ya, dia ketika pajak ini tadi, pajak PBB, pajak bumi bangunannya naik 200 sekian persen itu malah menantang rakyat. Itu kan menunjukkan dia kan berapa puluh ribu sini saya hadapi, begitu kan? Dia kan tidak wise dan tidak pintar gitu. Tidak wise untuk bisa menangkap kira-kira sebenarnya di balik protes, di balik aspirasi ini apa sih? Bukan soal takut dan tidak takut menghadapi mereka, begitu kan? Jadi itu menurut saya kan sudah bagaimana elit itu memandang rakyat itu kan dari situ kelihatan bahwa dia tidak memandang rakyat itu sebagai satu hal sebagai elemen berbangsa yang berdaulat kan, sebagaimana dia melihat ya mereka itu bisa dia dipermainkan lah kira-kira kan. Jadi itu menurut saya adalah paradigma elit itu di dalam menempatkan masyarakat itu seperti apa. Menurut saya dari komentar-komentar elit itu kan itu menurut saya kelihatan itu, dan disitulah kita apa yang dikritik oleh Plato menurut saya itu ada benarnya kan. Make sense ya. Make sense bahwa gitu ini ternyata yang dipilih, yang duduk di kursi parlemen adalah misalnya dari kalangan artis atau komedian. Membandingkan penghasilan saya di sini nggak seberapa ketika saya nggak artis, itu kan nggak apa itu namanya. Dia memaknai menjadi wakil DPR itu kan bukan pada mewakili masyarakat untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan itu bukan misi keumatan kan, tetapi misi kantong. Makanya ketika dianggap kurang itu kan masih merasa kurang toh. Kan beberapa komentar anggota DPR itu aja masih nggak cukup kira-kira. Ya enggak? Jadi kalau kemudian misinya itu ya kapan cukupnya, ya kan? Jadi ya inilah saya kira kenapa anggota elit itu pemimpin itu seharusnya punya kriteria khusus yang seharusnya dimiliki, dan partai politik seharusnya kan punya peran oke lah, ada kepentingan pragmatis bagaimana dia punya elektabilitas yang tinggi, tapi jangan lupa substansinya. Ya kira-kira apa yang akan kita selesaikan kalau kemudian banyak orang-orang yang tidak punya pakar di bidang kapasitas di bidang itu kan. Minimal diseleksinya itu jelas track record pemihakannya, terus kemudian perjuangannya untuk keumatan, bukan sekedar popularitas dan vote getter gitu ya. Ya misalnya kan kayak siapa, Ahmad Saroni yang ngomong kalau bubarkan DPR itu adalah orang tolol sedunia. Itu kan menurut saya ya mungkin dia enggak punya bacaan tentang apa sih kepemimpinan itu atau bagaimana harusnya. Ya hanya modalnya bahwa dia orang kaya, tapi kan republik ini kan tidak segampang itu diatur dengan uang, bahwa kamu orang berpunya, enggak kan, butuh filosof. Itulah kata Plato, kemampuan untuk tadi membaca kira-kira protes ini dibaliknya apa sih, menunjukkan keresahan dan aspirasi semacam apa gitu. Tapi kalau gini, ada yang juga bilang ketika ditanyain pakar intelijen atau apa senior gitu bilang itu kan salah satu direspon dengan cara itu tadi, ini gerakan yang tolol, terus kemudian nggak ada gunanya. Ada juga yang bilang ini kan didanai atau diprovokasi dan diaktori oleh antara intelektual asing ini, misalnya kayak gitu. Kalau gitu gimana? Iya, saya juga tadi malam kan saya coba nonton full itu pidato Presiden Prabowo terkait dengan yang merespon isu ini. Saya kira fenomena ini kan malah Pak Presiden mengatakan mengarah ke makar, mengarah ke terorisme. Artinya di sini bahwa negara seharusnya kan harus mau mengakui
bahwa ada yang salah dari tata kelola negara ini, ya kan? Sebenarnya meskipun ada asing yang mungkin menunggangi, tapi kalau persoalan internal itu tidak bisa juga digerakkan semasif itu, secepat itu. Jadi apa namanya? Ya, negara harus mengakui bahwa memang ada persoalan, ada ketimpangan sosial yang luar biasa dan itu nyata, ya kan? Ya. Dan itu kan buktinya bahwa Pak Presiden itu kan mengatakan, meminta kepada Ketua DPR supaya tunjangan itu dipotong, ya kan, misalnya tunjangan rumah ditiadakan, dan adanya kan di situ sudah menyadari bahwa pemicunya kan itu kesenjangan sosial. Jadi yang saya mengatakan, dia coba dipotret betul itu apa yang terjadi. Benar nggak pengangguran itu menurun, ya kan? Benar nggak kemiskinan itu persentasenya menurun? Benar nggak pertumbuhan ekonomi kita? Kalau masyarakat kita puas, kan saya kira tidak akan semasif itu. Jadi akan mudah digoda atau diprovokasi oleh orang. Karena menurut saya kan membaca Timur Tengah itu kan, Arab Spring Arab Spring kan mulanya kan dari pemuda Ahmad Bouazizi, karena dia berjualan diminta pungli oleh aparat, dia tidak punya uang, kemudian dagangannya dirusakin, ada kalimat-kalimat yang menyakitkan dia dari aparat, kemudian dia protes, tidak ada yang mendengarkan di kantor gubernur, dan dia membakar dirinya. Dan secepat itu kemudian demonstrasi people power itu bangkit kan. Jadi juga tidak, ya sama kasusnya kan Pak. Ya, Presiden bin Ali waktu itu mengunjungi dia di rumah sakit, tapi kan kemarahan publik sudah terlanjur memuncak, dan itu tidak bisa lagi Nah, saya kan khawatir bahwa ya fenomena ini, apalagi kan memang ini kan jauh lebih sadis sebenarnya kan daripada peristiwa di Tunisia 2010 yang lalu. Jadi wajar, dan ya artinya masyarakat bawah itu kan harus ditangkap betul menurut saya. Nah, ini menurut saya karena elit itu kan menjaga jarak dengan masyarakat bawah. Dia hanya dekat ketika menjelang pemilu. Ketika selesai pemilu dia udah nggak tahu apa yang terjadi. Jadi, nah, ketika dikatakan ada elit, ada intervensi asing, menurut saya kalau kita sih melihatnya pada aspek ini, saya secara pribadi kalau mungkin ikut memanas-manasi, tetapi kan pemicu awalnya saya kira bukan asing, tapi ya memang realitasnya ada ketimpangan sosial kan. Realitasnya ya tunjangan DPR kan gila-gilaan coba lebih 200 juta tambah tunjangan untuk ngontrak rumah 50 juta per bulan. Ini kan menurut saya sudah tidak bisa itu kan melukai nurani publik menurut saya, ya kan? Sementara masyarakat bawah itu struggle kehidupan sehari-hari, inflasi terjadi inflasi, sementara ya kalau PNS kan normalnya kalau di daerah kan paling ya dengan sertifikasi kan 6-7 juta sementara anggota DPR itu untuk rumah saja itu 50 juta gitu. Berkali-kali lipat dari itu baru rumah loh ya kan. Sementara PNS itu sudah termasuk semua, ya kan. Nggak ada tunjangan untuk rumah. Jadi ini menurut saya mereka itu itulah pemimpin itu yang bukan filosof itu yang tidak bisa menangkap itu denyut aspirasi masyarakat itu tidak ketangkap. Dan ketika dia ngomong juga seolah-olah membenarkan kenapa misalnya rumahnya Napa Urba menjadi target. Ya karena dia sangat ngomong ya itu benar kira-kira kan. Artinya dia tidak merasa bersalah dengan itu, menjadi persoalan itu loh. Sementara kita di luar
yang melihatnya itu kan gila-gilaan menurut saya. Oke. Iya, Ya, Nafa Urba, Uya Kuya, siapa Eko Patrio gitu ya, jadi sasaran gitu. Ya kita tentu mengecam, kalau saya ya paling tidak mengecam aksi-aksi itu, tapi memang kemarahan publik itu tidak bisa diredam dengan hanya klarifikasi. Itu menggambarkan bagaimana sebenarnya anggota DPR kita yang tidak philosopher king tadi itu tidak punya literasi untuk membaca suasana batin masyarakat yang merasakan kesenjangan itu ya. Iya. Jadi kalaupun ini ya seharusnya nggak usah ngomong gitu. Iya toh. Tapi apakah fair gitu Mas Ahmad? Apakah fair menyalahkan semuanya ini pada DPR saja? Ini adalah kesalahan DPR semuanya ini karena ucapannya Ahmad Sahroni, joget-jogetnya Eko Patrio dan macam-macamnya, terus kemudian mereka dinonaktifkan atau mudah-mudahan juga diberhentikan gitu misalnya, dikurangi tunjangannya. Apakah bisa dilokalisir ini masalahnya cukup memang hanya di DPR? Ya kalau kekecewaan publik kan saya kira sudah ya ini akumulasi dari kekecewaan ya. Cuma kan memang puncaknya ketika 17 Agustus kemudian setelah itu ada bahwa tunjangan DPR itu naik. Ini kan tapi kan di luar sana kan kekecewaan publik sebenarnya sudah lama terpendam. Nah, ini yang seharusnya kalau elit itu punya kemampuan literasi yang baik kan dia seharusnya menangkap, dia harusnya makin hati-hati toh dengan kondisi begitu kan, karena ini kan ya ada pemantiknya sedikit kan membesar. Nah ini yang terjadi toh. Betul. Di Timur Tengah saya kan ya mungkin karena saya banyak mengkaji Timur Tengah jadi saya coba komparasi itu. Apa yang terjadi itu kan semudah itu. Di Timur Tengah itu tidak hanya satu negara tapi kan lintas negara. Kenapa? Karena mereka merasakan nasib yang sama kok. Betul. Nah ini ya karena elit kita banyak anggota DPR itu tidak menangkap itu ya karena memang miskin literasi, nggak punya bacaan terkait dengan itu semua. Gimana menjadi menjadi pemimpin untuk publik dia nggak punya. Jadi ya modalnya adalah saya pengusaha ya modalnya itu kan. Jadi tidak mampu menangkap. Ya kita mestinya belajar tadi itu dari kasus Arab Spring dimulai di Indonesia tadi itu, bahwa kejadian yang kecil itu bisa membakar bahkan lintas negara karena kesenjangan yang lama dipertahankan. Juga dari masa lalu di Indonesia misalnya 98 yang saya juga paling tidak terlibat di dalamnya. Pemicu misalnya tanggal 2 Mei 2 mahasiswa Trisakti ditembak, itu kan bisa juga menimbulkan amarah publik yang meluas begitu, yang kemudian di saat yang sama para pejabat-pejabat menteri dan segala macam hanya bilang ABS saja asal Bapak Soeharto senang saja gitu. Ini kan nggak match gitu, nggak match sehingga menimbulkan kerusuhan dan kemudian reformasi 98. Nah, kalau ini tidak dimitigasi secara proper, secara baik, tidak menutup kemungkinan worst case-nya bisa jadi ke arah sana gitu ya. Iya, betul. Jadi ya seharusnya kan para elit di Republik ini kan menyadari betul ya. Jadi kondisi begini nih kan kalau negara semakin kuat ya dari bawah kan semakin perlawannya kan semakin kuat kan, saya kira begitu. Ini yang harus kita waspadai dan ya tentu kita tidak ingin kasus 98 terjadi ya. Tapi apakah upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Prabowo, misalnya yang mengundang ormas-ormas, mengundang ketum-ketum parpol gitu ya, terus kemudian pemerintah daerah dan tokoh publik menyantuni dan menyamperi korban-korban korban ojol atau mahasiswa yang meninggal dan segala macam, itu kira-kira cukup untuk bisa meredam? Iya, mungkin bisa jadi itu bisa meredam, tetapi ingat sewaktu-waktu ini bisa menjadi bom waktu yang saya kira suatu saat akan kembali. Kalau memang
substansi yang diinginkan masyarakat tidak dijawab kan. Kalau substansinya nggak diadres ya, nggak Iya, tidak diadres. Jadi ya ini kan kekecewaan publik kan, ketimpangan sosial. Jadi harus mengambil kebijakan-kebijakan yang itu memang ya, kalau memang angkanya kemiskinan menurun harusnya kan puas. Dan kemarin kan hasil surveinya katanya tingkat kepuasan publik terhadap presiden itu kan sampai 80% ya. Tinggi sekali. Jadi sudah, menurut saya negara harus berhenti untuk seolah-olah ada manipulasi dalam segala hal. Iya kan? Yeah. Kalau itu tidak dihentikan ya, ya ini kan coba kita lihat ya, tahun lalu ketika Kaisang itu akan dipaksakan menjadi gubernur, ya kan? Oh ya. Iya toh? Kan tiba-tiba demonstrasi itu dalam waktu 1 hari 2 hari kan masif. Akhirnya Kaisang udahlah, saya kira-kira nggak usah jadi gubernur. Oke, itu selesai waktu itu. Tapi kan ini kekuatan publik ini kan sebenarnya lebih besar gitu loh, ya kan? Karena substansinya tidak diselesaikan kan, tidak diselesaikan. Jadi ya menurut saya mungkin itu bisa meredam, tetapi sesaat ya. Kemarahan publik itu tidak hilang. Dan kalau ini kemudian diredam tapi terus elit bermain dan semakin, ya bisa jadi ke depan itu makin brutal ya. Itu kata Fukuyama, kalau publik sudah kehilangan trust kan pasti akan chaos kan. Nah, yang terjadi kan publik kehilangan trust, kehilangan kepercayaan bahwa ini pejabat atau pemimpin politiknya ini bisa mendeliver apa yang diinginkan oleh publik, begitu ya. Ya, apa itu namanya? Gini kemudian, kira-kira setelah kalau tadi kan Mas Sahidi bicara substansi ya, nggak mengadres substansinya apa. Sebenarnya yang ditangkap oleh Mas Ahmad Sahidi berkaitan dengan aspirasi masyarakat itu, yang diinginkan utamanya itu di bagian mananya? Oke, tadi disebutkan jangan sampai hanya make up statistikanya yang bagus, ekonominya 5%, di atas 5%, pengangguran berkurang, tapi pada realnya ternyata tidak demikian yang dirasakan oleh masyarakat. Hal-hal substantif apa kira-kira yang harus atau mestinya dilakukan oleh pejabat publik agar keresahan dan kemarahan publik itu bisa terdapat trust-nya muncul lagi? Iya, misalnya kan kita melihat publik itu kan, ya baik kita kan sebagai publik ya, dan sebenarnya meskipun mungkin Mas Siva tidak ikut demo, saya tidak ikut demo, ya kan marah juga dengan kondisi. Saya waktu baca, gila juga ini anggota DPR ini, tunjangannya sebesar itu masih merasa kurang itu loh, ya kan, masih ngeluh gitu ya. Jadi kalau orang nggak pandai bersyukur ya, meskipun 1 miliar ya nggak cukup kan. Iya, apalagi kan dibilang kalau nggak nyopet nggak cukup ini kan, kayak gitu kan. Jadi nah, artinya dari sana kan sebenarnya kelihatan bahwa orientasi dia berada di sana bukan untuk publik kan. Bagaimana membuat regulasi yang itu bisa dirasakan langsung oleh masyarakat luas, kebijakan-kebijakannya, kemudian ya penegakan hukum kan kita lihat penegakan hukum semakin banyak sekali tuh. Jadi akumulasi kemarahan publik ya, seolah-olah penegakan hukum itu kan tebang pilih kan. Siapa yang dekat pada lingkaran kekuasaan seolah-olah aman, yang di luar itu meskipun tidak ada kasusnya dipaksa-paksakan. Jadi, dan itu saya kira publik itu akan melihat, ya meskipun dia bukan sarjana kan, ya jangan salah, masyarakat itu kan bisa di TikTok sepotong-sepotong, meski sepotong-sepotong ya, tetapi kan itu sampai ke mereka kan. Ya kan, ya ojol itu kan pasti kalau mereka sedang tidak ada orderan, dia pasti
menunggu customernya mesti buka sosial YouTube, media, buka sosial media, TikTok, berita. Nah, kalau dari sana kan pasti kemarahan itu akan muncul gitu. Nah, ini kan yang seharusnya dijawab kan. Seharusnya dijawab. Nah, jadi mereka harus mengambil kebijakan yang memang dirasakan langsung. Oh ya, saya merasakan misalnya ojol itu kan kayak diperas toh mereka itu. Ya saya kadang-kadang kalau naik Grab misalnya ke bandara atau kemana kan kadang diskusi. Itu kan sebenarnya mencerit mereka itu. Tapi apakah ada policy untuk melindungi mereka? Iya kan? Itu kan luar biasa kan. Mencerit sementara alternatif pekerjaan lain juga nggak ada. Nggak ada kan. Banyak. Nah, sementara di satu sisi elit kan bermewah-mewah itu. Mempertontonkan seolah-olah kalau anggota DPR itu ya harus mewah, ya kan? Ya kan, mobilnya harus mewah. Seolah-olah kan begitu. Berarti memaknai kekuasaan itu yang saya kira harus menjadi salah satu perhatian. Bagaimana kemudian tidak memaknai kekuasaan itu sebagai kemewahan, ya kan? Bahwa mobilnya harus standarnya segini, ya kan? Dia rumahnya harus mewah, kalau ngontrak harus standar segitu, makanya harus mahal gitu kan? Iya, kita dulu waktu salah satu ini dulu yang dipotret Mahmud Ahmadinejad itu kan presiden Iran itu yang rumahnya di gang itu kan, itu kan kalau pakai bagaimana DPR nantinya itu kan tidak masuk standar mereka itu kira-kira, iya tak? Iya enggak? Iya enggak Mas Iwa? Iyalah. Iya enggak masuk standar mereka. Iya tak? Karena yang didapatkan pejabat publik itu dalam bayangan mereka itu adalah luxury kehidupan yang mewah itu. Bukan kesederhanaan, bukan kesederhanaan dan layanan kepada publik gitu. Dulu Pak Jokowi waktu awal-awal jadi presiden mencoba membangun kesederhanaan image-nya kan. Tapi buktinya anaknya ke Amerika pakai pesawat pribadi. Iya kan? Iya enggak? Berarti luntur kan? Malah ada teman dia yang dibilang ya, kadang bos itu kalau rapat dengan presiden dia pakai mobilnya yang paling sederhana. Avanza apa, karena ia menghilangkan image kemewahan itu. Tapi kan buktinya anaknya ke Amerika pakai pesawat pribadi setelah periode kedua gitu kan. Jadi, nah itu menurut saya yang harus kalau enggak ya mungkin ini bisa diredam, tapi kemarahan publik itu tidak hilang kalau kemudian kesenjangan itu tidak coba dijawab. Intinya itu tadi ya, di kesenjangan itu tadi yang nggak dijawab ya. Artinya kalau mau mengadres, mau meredam, satu perilaku pejabat politik ya mesti satu, ya memang sederhana kehidupannya dan orientasinya memang didedikasikan untuk melayani publik, bukan untuk kepuasan kehidupan mewahnya gitu. Bukan untuk joget-joget ya. Gitu. Nah, itu yang missing ya. Iya, itu yang missing menurut saya. Jangan misalnya guru honorer kan masih banyak yang di bawah 1 juta kan, masih banyak. Guru-guru TK, ya toh? Guru-guru PAUD itu apakah mereka memikirkan itu kalau dibandingkan dengan mereka misalnya kalau 1 juta per bulan setahun 12 juta itu tidak cukup untuk rumahnya anggota DPR itu kan. Itu baru rumah, ini kan kesenjangan yang luar biasa kan? Betul, dan itu satu anggota DPR tadi itu terjadi, tapi tidak hanya di anggota DPR, di pejabat-pejabat lain juga begitu. Misalnya menggulirkan kebijakan efisiensi untuk di semua tingkat birokrasi, bahkan juga di pemerintah daerah, tapi kabinetnya gemuk sekali. Iya, jadi bertolak belakang gitu ya. Jadi efisiensi, kemudian tunjangan DPR naik. Ya toh, sementara tidak dipajakin, iya kan? Ya masyarakat apa-apa dipajakin. Ya toh. Jadi, nah ini kan menurut saya yang tidak ditangkap itu oleh
oleh elit, oleh pemimpin republik ini, ya karena dia literasi politiknya kurang. Itu yang sudah kurang sekali, dan ya dia nggak menangkap persoalan di bawah kan. Coba kita bandingkan misalnya gaji, kadang-kadang ya di kampung saya kan punya yayasan di kampung toh. Di Bulukumba ya, atau di Bulukumba. Oh, oke. Ya itu guru di TK-nya itu ya mungkin tidak sampai 500.000. Iya kan? Gitu ya. Per bulan. Per bulan. Jadi ya terpaksa kan harus punya pemasukan yang lain. Pemasukan yang lain. Ya, entah jualan ini, jualan itu, atau apa saja dilakukan ya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Iya. Nah kalau lah memang ada keberpihakan kepada rakyat, ya ini yang disentuh kan, ya enggak? Ini yang disentuh, ini yang perlu disejahterakan, bukan anggota DPR, ya kan? Coba kalau 50 juta dipotong sekian ini untuk mereka kan lumayan tuh sebenarnya, iya enggak? Iyalah, apalagi jadi elit itu menurut saya sudah kehilangan sensitivitasnya, sense of humanity-nya sebagai pemimpin republik ini, dan dia tidak mampu menangkap itu. Ya itu di sisi ini ya, kita ngobrol soal pemerintahnya, soal eksekutifnya, legislatifnya. Sekarang dari sisi gerakan sosialnya, Mas Ahmad Sahidi, ini kan gerakan sosial agar suara dan aspirasinya itu betul-betul bisa menyadarkan elit bahwa soal kesenjangan ini harus diadres gitu, harus diselesaikan gitu. Apa yang kira-kira mesti dilakukan? Kalau selama ini kan aksi demonstrasi yang dijalankan atau yang terjadi, ini kurang lebih kan kayak di Timur Tengah juga, karena media sosial, terus kemudian semuanya bergerak secara sporadis, tampaknya tidak terstruktur, tidak terencana, nggak ada kendalinya gitu. Gimana amatan Mas Sahidi soal ini? Iya memang sekarang, kalau dulu 98 kan demonya ininya mahasiswa ya. Sekarang kan yang demo tidak hanya mahasiswa kan. Ya ojol juga sebagai salah satu kekuatan massa saat ini yang harus dilihat. Jadi tidak hanya penggeraknya tidak hanya mahasiswa kan. Dan ya memang dengan perkembangan zaman ini sudah berbeda gerakan mahasiswa dengan dulu. Kalau dulu kan bisa dari komando dari atas kan. Ini kan enggak. Jadi komandonya, makanya ya bisa semakin ini kan cara mengatasinya kan tidak hanya satu komandonya kan, tapi kan banyak sekali. Nah figur-figur penggeraknya kan makin banyak. Media untuk mengajak orang demo itu kan makin banyak. Mungkin bisa saja masyarakat yang bukan mahasiswa, bukan ojol, mereka ikut demo karena melihat di media sosial ada demo, mereka terpanggil. Jadi strukturnya ini kan sudah semakin cair tuh menurut saya. Ya sama kayak di Timur Tengah itu kan tidak ada figurnya dah. Makanya ada mengatakan ini adalah online revolution kan. Ya karena ya figur penggeraknya ya nggak ada, hanya karena Muhammad Bouazizi membakar dirinya, kemudian masyarakat luas bergerak, tersebar lewat Facebook, lewat ini. Nah saat ini itu yang harus kita lihat bahwa memang sudah mulai sangat cair sekali, dan kantong-kantong massa itu kan sudah banyak gitu. Jadi itu perlu semacam gini, karena kan potensi yang dikhawatirkan oleh banyak kalangan kan ketika gerakan ini awalnya sporadis, banyak kantong-kantong mahasiswa, ojol, masyarakat, serikat buruh, organisasi buruh gitu. Terus kemudian isu-isu belakangan muncul, ini akan ditunggangi, mudah ditunggangi dan segala macamnya lah gitu. Nah, agar ini tadi istilah Mas Sahidi tadi kan, kalau sininya kuat, konsolidasinya kuat, mesti nggak mudah untuk ditunggangi oleh kepentingan politik tertentu. Agar menjadi gerakan sosial yang efektif itu kira-kira seperti apa? Apakah memang dibiarkan begini saja,
atau ada skenario-skenario tertentu yang mungkin bisa dimanfaatkan atau bisa dilakukan agar isu-isu yang mereka perjuangkan itu memang terwujud. Iya, mungkin itu ya. Jadi ya kalau 98 dulu kan common enemy-nya kan jelas. Iya toh. Betul. Orde Baru. Nah, ya mungkin saat ini di gerakan mahasiswa ya paling kan apa sih? Mungkin bukan common enemy kalau kita bahasakan, tapi goals kita apa sebenarnya kan? Misalnya. Nah, itu mungkin yang perlu bahwa masyarakat turun ke jalan itu ya tujuannya untuk merubah. Dan beberapa kan sebenarnya kan suara-suaranya kan itu. Jadi oke lah, mungkin kalau ada yang ada indikator, ada yang seolah-olah menunggangi, tapi saya kira kalau kita baca begini, ya ini karena ketidakpuasan publik. Jadi cobalah negara itu, pemerintah itu harus berbesar hati. Memang ada yang salah kalau memang dia kan. Kalau kepuasan publik 80%, kenapa yang turun demo besar sekali? Iya enggak ya? Iya, tidak kemudian mendeflect atau mengalihkan ini ditunggangi dan segala macamnya gitu. Sehingga core isunya malah diabaikan gitu. Jangan menyalahkan yang lain. Ini ada ketimpangan sosial. Faktanya memang ya tunjangan DPR naik gitu kan? Iya toh? Ya enggak? Iya. Faktanya kan kira-kira begitu. Faktanya tunjangan DPR naik berkali lipat dan itu publik tahu. Itulah saya kira ruang demokrasi. Jadi ya artinya ini sesuatu yang tidak bisa dikendalikan oleh negara sepenuhnya, karena ada banyak mata-mata, ada banyak media yang menyampaikan ke publik. Dan pemerintah mengakui, DPR mengakui bahwa memang ada ploti anggaran untuk tunjangan ngontrak rumah 50 juta per bulan. Berarti kan siapa yang ditunggangi kalau begini kan? Ya enggak? Iya. Kira-kira begitu dah kalau saya melihatnya. Jadi kalau adalah kemudian ya kan setelah ini kan isunya liar ya. Ya ada seolah-olah memang ada yang ingin Pak Prabowo turun sebelum 2 tahun. Tetapi kan persoalannya adalah kalau memang itu kan seharusnya dibaca mengambil kebijakan yang makin mendapatkan trust dari publik ya. Ini kan menurut saya ya trust dari publik itu ya hilang karena elit anggota DPR ya. Jadi ketimpangan itu yang tidak bisa dijawab menurut saya oleh pemerintah, oleh pemimpin. Jadi ketika seperti itu ya mungkin dia bisa mengonsolidasikan, tapi ini bisa menjadi bom waktu. Kemarahan itu menurut saya kalau tidak sampai pada substansinya ya itu tidak, kekecewaan itu kan tidak ini, dia hanya mungkin menunggu momentum untuk bisa meledak kembali. Dan momentum itu akan datang ketika pemimpin kita itu literasi politiknya rendah, pasti akan muncul lagi kan? Ya enggak? Iya. Bisa jadi suatu saat anggota DPR itu atau siapa ya, memberikan pernyataan publik dan itu blunder, itu menjadi triggernya lagi dah. Itu sangat mungkin potensial yang lain muncul. Karena ya itu tadi, kita kehilangan pemimpin yang itu standar Plato sebagai seorang filosof itu kan, yang orang yang cerdas ya kan. Standar minimalnya saja nggak terpenuhi. Standar minimalnya nggak terpenuhi. Ya hitung-hitung yang kemarin yang banyak viral kan, misalnya tunjangan anggota untuk perumahan kan 50 juta per bulan kali 26 itu jadi 70 berapa, berarti kan masih kurang katanya. Itu kan masa anggota pimpinan DPR kok kan tidak, gimana memikirkan negara? Matematikanya aja salah, ya kan? Ya enggak? Iya tak? Gimana memikirkan negara? Jadi menurut saya kalau ini bisa diatasi, bisa jadi ke depan itu akan, karena kekecewaan ini tidak akan hilang menurut saya. Kita kan misalnya menurut saya kita ini bisa selesai redam, tapi kan kekecewaan kita terhadap pemimpin kan tidak hilang lah. Ya enggak? Iya. Ojol misalnya, ketika situasi yang dihadapi masih sama, ya kan?
mereka masih merasa kayak diperas oleh corporate. Kan kemarahan mereka tidak hilang kan, meski mungkin demonya nggak ini. Nah, hanya butuh pemicu. Nah, pemicunya itu sangat potensial menurut saya gitu loh. Karena elit kita itu ya tidak difilter, yang punya kemampuan komunikasi publik yang baik, punya kemampuan literasi politik itu enggak. Punya siapa yang populer, ambil. Ya toh? Yang ngomongnya paling kenceng, muncul di media. Iya, siapa yang ya kayak Nafa Urba. Kan kalau dia pinter kan seharusnya dia nggak ngomong toh. Iya nggak? Iya toh? Sesuatu yang nggak dia paham betul. Dia nggak paham betul. Ini seharusnya di filter, ini enggak, hanya ngomong lah. Ya kan tunjangan itu kan tidak apa-apa ya kan? Iya nggak? Itu kan jadi masalah toh. Ya dia kan cara berpikirnya dia, bahan bacanya dia nggak sampai untuk memahami di situ kira-kira kan. Jadi karena modalnya dia kan ya lagu tau. Ya kan, lagu yang sudah lama nggak memproduksi album lagi. Iya. Oke, Mas Aide, kita udah ngobrol banyak soal fenomena kekinian. Jadi sebenarnya kita harapkan ya yang diaddress atau yang direspon, ditanggapi oleh pemimpin politik kita itu adalah hal-hal yang memang substansial soal kesenjangan sosialnya tadi, kesenjangan ekonomi. Tidak mereka itu sibuk mempermak dirinya, memake up dirinya dengan statistik yang tampak bagus, tapi kemarahan, kesenjangan yang nyata itu nggak dijawab gitu ya. Termasuk juga tadi saya kira konsolidasi dari masyarakat, meskipun tampaknya sporadis, lama-kelamaan kan ada isu-isu strategis yang memang juga diadres. Misalnya, let's say kalau pemerintah misalnya secara serius kan sudah meratifikasi undang-undang perampasan aset koruptor begitu, itu secara tegas misalnya mau diperlakukan atau dibuat perpunya terlebih dahulu, itu kan kelihatan kemudian ini pemerintah memang berpihak pada masyarakat ini gitu. Artinya ketegasan yang semacam itu yang belum tampak sepertinya ya. Jadi keberpihakannya itu masih abu-abu gitu. Jadi membiarkan, misalnya masih banyak lah kasus-kasus korupsi yang misalnya 270 triliun itu kasus siapa? Suaminya Sandra Dewi itu. Iya. Nah, itu Muiz. Jadi hal seperti itu kan seharusnya dijawab oleh pemerintah. Jadi sementara masyarakat bawah kan jangankan kuliah ya, pada tingkat SD saja kan karena sudah harus bayar 20 juta kan. Betul. Iya enggak? Betul. SD sudah harus bayar 20 juta, TK bisa sampai 5 jutaan. Jadi kalau mereka tidak disentuh, ya ini kan semakin sulit mereka untuk anak-anaknya generasi itu untuk mendapatkan pendidikan lebih baik. Jadi kan tidak ditangkap toh oleh dan harus substansial, nggak bisa karikatural gitu ya. Kebijakan-kebijakannya itu MBG misalnya. Tampak bagus untuk meningkatkan gizi anak, mencegah stunting dan segala macam. Tapi pada kenyataannya juga ini mengorbankan banyak uang semuanya terserap ke situ. Implementasinya juga tidak sebagaimana yang dijanjikan. Misalnya kemarin ada yang posting semangka itu setipis cermin gitu. Sebenarnya yang dibutuhkan realnya oleh pendidikan kita bukan soal-soal yang seperti itu gitu. Iya, betul. Nah, ini kan yang bagaimana masyarakat bisa trust ya enggak? Ini kan di luar jangkauan statistik saya kira. Statistik itu. Jangkauan statistik itu alat pembohongan. Iya, alat pembohongan. Jadi paling masyarakat akan mengukur kan statistiknya. Makanya ya betul ya. Oke lah, Pak Prabowo mengatakan meminta masyarakat percaya kepada pemerintah, tapi kan jangan berhenti di situ, saya kira gitu. Jangan berhenti situ dan jangan menuduh masyarakat juga ini makar, ini terorisme. Refleksi diri lah. Betul. Gitu. Justru ketika menuduh makar, terorisme, itu kemarahan itu akan semakin, dan bisa jadi konsolidasinya akan semakin kuat kan, karena disalahkan itu. Ngasih bensin ke
Oke lah, Oke. gitu obrolan kita ngalor ngidul seputar soal-soal Kebangsaan ya. kebangsaan ini. Kebangsaan. Mudah-mudahan ya tentu saja yang kita harapkan ya tidak sampai terjadi kerusuhan yang luas, terus kemudian destruksi yang makin luas. Tapi pada saat yang sama juga pemerintah, legislatif, elit-elit politik evaluasi diri, introspeksi diri, hal-hal yang berkenaan dengan kesenjangan tadi itu memang direspon dan dijawab dengan tuntas begitu. Penegakan hukum juga tegas, tidak hanya pada lawan-lawan politiknya tanpa bulu gitu ya, imparsial. Tapi kawan politiknya tidak disentuh gitu Tidak kan. disentuh, Ya, gitu. padahal kan publik juga tahu banyak di sana yang ini, tapi kan selalu dibiarkan gitu. Jadi Oke lah. Oke, makasih Mas terima Zahidi. kasih, sama-sama. Bisa Mudah-mudahan nanti kesini lagi tidak dalam situasi yang genting-genting. amin, ya. Ya, nanti yang positif lah, yang optimis lah. Ini kan genting, jadi ya mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan kepada Amin. publik secara luas, kepada elit, kepada ya partai-partai politik. Partai politik agar mereka memproduksi kadernya itu tidak kader yang sekedar vote getter gitu ya, tapi juga ada filosofernya itu. politiciannya gitu. Proses kaderisasinya itu kan jalan gitu. Ini kan ya karena memang hari ini kan kaderisasi partai politik kan mandek toh. Jadi ya orang 2 hari jadi ketua, jadi anggota langsung ketua umum, ya kan? Di mana kaderisasinya? Gitu. Seharusnya ada kaderisasi, dan itu saya kira menjadi penting ke depan gitu untuk partai politik. Mudah-mudahan ada elit partai politik yang mendengarkan. Itu sangat penting sekali. Jadi jangan sekedar, kalaupun memang yang direkrut adalah vote getter, tapi di kader mereka dibentuk cara berpikirnya supaya dia memang punya visi untuk umat, visi keumatannya lah kira-kira begitu kan, jalan, bukan visi kemewahan. Jadi dirubah mindset dia bagaimana memaknai kekuasaan itu. Jadi itu penting saya kira, dan itu partai politik baik pada pusat daerah itu punya peran untuk melakukan itu. Misalnya ada sekolah politik, sekolah demokrasi untuk mereka, memahamkan mereka apa sih demokrasi. Kalau enggak dibiarkan ya pasti akan blunder. Betul. Pasti ini hanya menunggu siapa lagi kader partai politik yang akan blunder kan? Ya enggak, ya karena tidak ada proses kaderisasi gitu. Ya kalau partai politik nggak bisa, kita sebagai akademisi siaplah bikin sekolahnya gitu. Iya, bisa kerjasama kira-kira kan. Dan artinya beberapa yang dengan model begitu lulusannya juga ada yang bagus kok. Diabetologa, terus kemudian banyak jelas, yang bagus juga lah. Oke, gitu. Terima kasih banyak. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat dan negeri kita lebih baik lagi. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.